Islam adalah memiliki pengetahuan tentang hukum jual beli. Ini penting Ustaz, benar. Betul ya. Bagaimana mungkin orang berbisnis tapi tidak mengetahui dalam dua makna ya. Mengetahui dalam arti bisa memisahkan dan halal dan haram, atau mengetahui dalam arti ya tata cara berbisnis. Ya. Bagaimana caranya, bagaimana memproduksi barang yang berkualitas. Nabi itu tidak pernah memproduksi barang yang tidak berkualitas, ya. Menjual yang berkualitas, ya. Kemudian bagaimana mempromosikannya, ya. Bagaimana mengatur keuangan, ya. Dalam Islam juga kita diajarkan untuk rapi dalam administrasi, ya. Maka dalam surah Al-Baqarah, surat yang terpanjang 282 itu bicara tentang hutang. Hutang, benar. Ya. Jauh sebelum manajemen hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana merapikan administrasi, Islam sudah mengajarkan hal itu. Harus dicatat. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidain ila ajalin musamma faktubuh. Ya, jadi kalau melakukan transaksi hutang piutang, ya, harus dicatat. Ya, sebelum orang mengenal kwitansi hari ini. Kalau kita belanjakan kok minta kwitansinya. Ya. Jauh sebelum itu sudah ada. Rasul sudah mengajarkan kepada kita mengetahui memiliki pengetahuan tentang jual beli, ya. Atau dengan makna mengetahui tentang jual beli supaya kita tidak terjebak pada perbuatan yang haram. Ya, yang riba misalnya, ya. Jangan sampai ada transaksi yang riba, ya. Kita bersyukur hari ini pemirsa sekalian sudah ada alternatif, ya, perbankan syariah, ya, walaupun dengan beberapa catatan yang harus kita perbaiki, kekurangan khususnya. Tapi ini suatu hal yang luar biasa, ya. Kita bisa menghindar dari bank-bank konvensional dan ada alternatif, ya, transaksi kita menggunakan bank-bank yang syariah gitu kan. Nah, kemudian di samping itu juga selain etika yang lain adalah selain memiliki pengetahuan, bahkan Khalifah Ali bin Abi Thalib itu ketika disidak di pasar, ya, dia sangat mengecam, ya, orang-orang yang berbisnis tapi tidak bisa memisahkan mana yang halal dan mana haram. Ya. Yang berikutnya misalnya jujur dan amanah dalam bertransaksi, ya, tidak melakukan penipuan. Man ghasyana falaysa minna. Ya. Barang siapa yang melakukan penipuan maka bukan dari kita, kata Rasul SAW, ya. Rasul sangat marah ketika suatu saat menemukan seorang pedagang, ya, di atasnya dia menjual buah-buahan yang kering, tapi ketika tangan dimasukkan basah. Gitu, ya. Kita sering melihat orang jual duku, ya, jual misalnya jeruk, ya, yang di atas gede-gede, bagus-bagus, salak, yang di bawahnya kecil-kecil busuk. Nah, ini tidak boleh. Ya, ini tidak diperkenankan. Rasul tidak pernah mengajarkan kepada kita hal-hal seperti ini. Atau misalnya mengurangi dan menambah timbangan. Ya. Mungkin Ustadz orang menambah timbangan, mungkin. Ya. Di zaman Rasul dan kemudian di zaman Nabi Syuaib ada orang menambah timbangan. Ya. Kalau lazim di kita kan mengurangi. Beli duku 1 kilo ditimpa di rumah cuma 8 ons. Mengurangi. Ya. Nah, adakah orang menambah timbangan? Bisa. Ketika dia membeli, ya. Jadi kalau dia menjual itu dikurangi, tapi kalau dibeli ditambahin. Nah, ini tidak boleh gitu kan. Nah, dicela, kata Rasulullah SAW dalam banyak hadis disebutkan, dan dalam surat At-Tatfif atau Al-Mutaffifin, ya, juga dijelaskan bagaimana Allah mencela orang-orang yang menambah dan mengurangi timbangan. Sering kita misalnya ditakar, ya, 1 kilo, ya, sampai di rumah cuma 8 ons. Ini haram, jelas tidak diperkenankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, adab yang berikutnya, etika Rasul dalam berbisnis, pemirsa sekalian, adalah Rasul atau kita juga disarankan sangat untuk berbisnis atau membatasi bisnis itu pada produk-produk yang halal. Jangan pernah bermimpi, jangan pernah berharap, dan jangan pernah mengagendakan, merencanakan berbisnis, ya, untuk hal-hal yang tidak dihalalkan. Maka ada ajaran atau ada kaidah mengatakan kalau Anda diajak berbisnis dengan keuntungannya tiba-tiba berlipat, maka Anda layak curiga. Ya, keuntungan sampai dalam sekejap 300 kali lipat. Nah, harus curiga, ini bisnis apa? Ya, karena normalnya tidak begitu. Ya. Karena normalnya kemungkinan dia melakukan bisnis misalnya biasanya yang keuntungannya berlipat itu bisnis perhiasan misalnya. Itu bisa kan? Nah, jual hiasan, beli 500.000 bisa dijual 2 juta perhiasan, ya. Atau bisnis narkoba, hal-hal yang haram, yang haram mungkin besar untungnya tapi tidak dibenarkan. Jadi membatasi pada bisnis yang dihalalkan oleh Allah SWT. Dan yang kedua adalah membatasi pada bisnis yang bisa memberikan manfaat. Jadi jangan kita berbisnis, ya, memproduk suatu barang tapi tidak ada manfaatnya, gitu kan. Bahkan yang lebih menarik lagi adalah bagaimana membuka sebuah lahan bisnis yang tadinya barang itu tidak bermanfaat, tapi kemudian kita bisa mengelolanya menjadi suatu hal yang
bermanfaat. Nah, itu beberapa etika dalam bisnis Rasulullah SAW. Yang lain misalnya, pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, kita bisa melihat misalnya selain rapi dalam administrasi juga bisa etika yang lainnya adalah toleransi dan saling memberikan kemudahan. Ya, jadi tidak mempersulit, ya. Karena inti terpenting dari bisnis itu adalah antaradin, ya, untuk sama-sama ridho, sama-sama ikhlas, ya, baik dalam memberikan pembayaran ya, atau memberikan kelonggaran ya, kepada orang yang tidak bisa membayar, misalnya menghutang, ya, harus diberikan kelonggaran. Nah, tapi jadi kalau kita misalnya ngutangin orang, ya, kita harus toleransi. Ya. Kalau dia nggak bisa bayar hari ini, mungkin dipersilakan besok. Tetapi di sisi lain orang yang ngutang ini tidak boleh menunda-nunda. Jadi harus klop tuh, ya. Dalam hadis Nabi mengatakan matlul ghani zulmun. Jadi kalau orang yang mampu ya, tapi menunda-nunda pembayaran, baik dia sebagai bos misalnya, dia ada uang tapi ditunda-tunda pembayaran karyawan, ini zalim. Atau dia orang yang berutang, ada uang tapi ditunda-tunda, ini zalim. Ya, jadi kita sebagai orang yang memberikan utang itu harus toleransi, tidak begitu ketat. Tapi di sisi lain orang yang kita utang ini, ya,